Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Setelah 46 tahun gugatan di MK ditolak, akhirnya presiden threshold 0% terjadi teman-teman. Setelah 46 kali diajukan, digugat selalu ditolak, tapi setelah Mulyono lengser akhirnya dikabulkan. Ada apa teman-teman? Oke, kita langsung saja lihat video paparan dari Ferry Amsari, pengamat politik kita teman-teman. Saya tapi ingin mengaku dengan segala kerendahan hati bahwa saya tidak sepintar teman-teman Winsuka. Mereka tahu kapan waktu yang pas, yaitu menunggu Jokowi turun dari istana. Menurut perspektif saya mengakui bahwa saya 3 kali kalah, bukan 2 kali, 3 kali. 1 menjadi pemohon, kedua menjadi ahli Profesor Effendi Ghazali, ketiga menjadi kuasa hukum dari Bang Rizal Ramli. Ketiga-tiganya kalah untuk pasal ambang batas pencalonan presiden. Nah, dari sini saya mau berangkat menjelaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden tidak pernah ada di Undang-Undang Dasar. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah menyebutkan itu. Bahkan tidak pernah dibahas angka 20% atau 25% dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar itu persisnya berbunyi seperti ini. Calon presiden dan atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai dan atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilu. Itu pasal 6A ayat 2. Tidak pernah disebut pasal angka 20 atau 25% itu. Kapan datangnya? Ya di pasal 222 Undang-Undang 7 tahun 2017. Pasal itu memutarbalikkan logika kita. Karena bunyinya menjadi calon presiden dan atau calon wakil presiden diusulkan partai atau gabungan partai politik yang memiliki kursi 20% di DPR dan 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Coba perhatikan kalimatnya, sudah menentang Undang-Undang Dasar. Sebelum pelaksanaan pemilu menjadi pemilu sebelumnya. Itu sudah kacau gitu ya. Nah, karena ini tidak ada, timbul pertanyaan yang jauh luar biasa sebenarnya. Apa yang membuat Mahkamah Konstitusi tidak melindungi ketentuan pasal 6A ayat 2? Jawabannya sederhana, kepentingan politik. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Misalnya kalau kita mau menyinggung seberapa banyak ketentuan ini pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, jawabannya sebanyak 46 kali. 33 dengan Undang-Undang 7 2017, 13 kali dengan Undang-Undang 23 tahun 2003, dan Undang-Undang 48 tahun 2009. Jadi 46 kali, 47-nya teman-teman yang bersejarah itu yang kemudian mengubah inkonsistensi MK menjadi inkonsistensi baru. Jadi bagi saya banyak sekali sekarang sedang meneliti inkonsistensi MK, terutama terkait putusan-putusan soal pemilu. Salah satu disertasi yang akan membahas soal ini adalah disertasi guru saya, Didik Supriyanto, di Universitas Andalas. Dia akan membahas inkonsistensi Mahkamah Konstitusi memutus perkara-perkara pemilu. Jadi kan kita heran dengan inkonsistensi ini. 46 kali dikatakan ini adalah konstitusional, pasal 222 ini, ambang batas pencalonan ini, padahal bunyinya jelas-jelas berbeda. Kalau Prof. Effendi Ghazali ingat momen kita kalah di Mahkamah Konstitusi, kita itu pernah menyandingkan pasal 6A ayat 2 bunyinya dan pasal 222 Undang-Undang Pemilu di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Kami kurang lebih menyatakan, kurang lebih ya,
Kalau dilihat di hadapan kita dua bunyi pasal ini, siapapun yang bisa membaca pasti menyatakan berbeda. Tidak mungkin ada nilai yang sama terhadap dua pasal ini. MK kemudian sekali lagi selalu membahas apa yang disebut open legal policy. Apa itu open legal policy? Kebijakan hukum terbuka. Apakah ini buka-bukaan atau suka-suka begitu koalisinya terbuka lalu kemudian ada ketentuan dan kesepakatan baru? Open legal policy adalah suatu kalimat di dalam undang-undang dasar untuk memberikan amanat konstitusional terhadap pembuat undang-undang. Bunyi kalimatnya kurang lebih dapat diatur lebih lanjut dalam atau digunakan kata dengan undang-undang. Jadi kalau undang-undang dasar memerintahkan dapat diatur lebih lanjut dengan atau dalam undang-undang, itulah kalimat open legal policy. Untuk ketentuan pengusulan calon presiden sama sekali tidak diberikan amanat oleh undang-undang dasar untuk menjadi open legal policy. Dari mana datang logika MK bahwa ini adalah open legal policy? Menurut Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, MK menggunakan ketentuan pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar yang mengatakan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan umum diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pak Datuk Karni paham betul, kata dengan itu maksudnya undang-undang khusus. Jadi harus undang-undang khusus pemilu. Kalau kata dalam undang-undang artinya boleh di undang manapun asal diatur. Nah ini problematika. MK silap menggunakan konsep open legal policy karena pasal 6A ayat 5 itu mengatakan tata cara pelaksanaan. Bukan bagaimana mengusulkan calon. Jadi pasal yang dibahas lain, yang dimaknai lain. Nah, ini Benar, saya mau nanya aja. Silapnya 46 kali, itu bukan silap. Saya tidak tahu itu terpleset berkali-kali lah gitu ya. Nah ini problematika MK soal open legal policy dan lain-lainnya ini. Nah menurut saya di sini pula pintarnya teman-teman ini. Mereka kalau saya simak isi permohonannya, mereka mengatakan bahwa ada putusan MK 5152 PUU 7 Romawi tahun 2008 yang menyatakan bahwa open legal policy itu bisa kemudian dibahas lagi konstitusionalitasnya kalau dia melanggar moralitas. Sayangnya MK tidak cerita pelanggaran moral apa saja yang terjadi soal ambang batas selama ini. Di Amerika itu terbuka saja siapa yang mau jadi calon presiden. Bahkan di pasal 2 ayat 1 angka 5 undang-undang dasarnya atau konstitusinya disebutkan hanya ada 3 pola saja. Satu, natural born citizen, jadi dia sejak lahir adalah warga negara Amerika. Kedua, 35 tahun berdasarkan konstitusinya, tidak berdasarkan putusan MK. Ketiga, 14 tahun menjadi penduduk, jadi tinggal di Amerika, stay-nya 14 tahun. Jangan nanti seperti pilkada kita, dia tidak tinggal di daerah, tiba-tiba pulang, tiba-tiba menjadi calon. Nah, sudah digagas oleh konstitusi Amerika. Itu bebas saja. Semua orang punya hak yang sama kalau dia memenuhi 3 hal itu. Bahkan kalaupun dia bukan orang terpandang, bukan orang partai politik, artis sekalipun, tidak dihalangi. Saya ingat Kanye West pernah jadi penjaga kebun binatang harimau. Terkenal di Amerika dia karena ada tayangan TV-nya, dia maju menjadi calon presiden. Nah inilah letak masalah yang saya ingin kita bahas. Apa masalahnya? Dengan ruang seperti ini, perjuangan konstitusional bertahun-tahun, 20 tahun lebih,
perjuangan ini. Bahkan tadi Pak Datuk menyampaikan Bang Rizal Ramli harus mendahului kita dulu baru kabar bahagia ini kita dengarkan. Saya tidak tahu apakah ini doa-doa beliau di surga atau tidak. Bang Faisal Basri juga pejuang yang sama. Satu kelompok pengujian dengan saya. Sama-sama kalah kami. Nah, saya tidak tahu. Tapi ini, keterbukaan ini bukan tidak mungkin membawa masalah baru. Dengan terbukanya proses pencalonan ini juga terbuka bagi dinasti Presiden Joko Widodo. Mas Gibran yang tidak ada partai, sekarang sudah ada ya kabar-kabarnya. Juga akan potensial dengan mudah mengajukan diri menjadi calon presiden. Nah, apakah ini dilarang? Secara konstitusional tidak dilarang. Itu pula adab demokrasi. Sudah disakiti, yang menyakiti tetap diberi ruang. Ini harus jadi pembelajaran bagi keluarga Pak Joko Widodo bahwa sesakit apapun Anda buat konstitusi, konstitusi masih membuka jalan bagi keluarga Anda. Karena itu hak konstitusional keluarga Anda. Tapi yang Anda sering lakukan adalah melanggar hak konstitusional terutama di Mahkamah Konstitusi. Itulah teman-teman, sudah kita dengar pemaparan dari Ferry. Ya bagus sih teman-teman. Sekarang PT untuk calon presiden itu 0%. Jadi siapapun yang punya modal bisa nyalonin jadi presiden teman-teman. Ya, sebenarnya inilah demokrasi. Tinggal gimana pemerintah atau DPRD mengatur caranya biar nggak terlalu banyak calon presiden teman-teman. Ya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi. Salam netral. Assalamualaikum.